Pemirsa Intens Investigasi, Nikita Mirzani baru saja dijatuhi hukuman 4 tahun penjara dan denda sebesar 1 miliar rupiah. Tapi, apa yang membuat namanya kembali jadi perbincangan hangat? Bagaimana bisa seorang warga binaan seperti Nikita muncul dalam siaran langsung bersama Dr. Oki Pratama? Apa benar dari balik jeruji besi, ia masih bisa berinteraksi dengan publik? Dan yang lebih mengejutkan, kenapa dalam siaran itu Nikita justru terlihat begitu santai, bahkan membantu mempromosikan produk skincare milik sang dokter? Dan kini, setelah video itu viral, seperti apa respon pihak Reza Gladys, pelapor sekaligus lawan Nikita dalam kasus hukum yang masih berlanjut? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Mengejutkan, aktris kontroversial Nikita Mirzani yang baru saja dijatuhi hukuman 4 tahun penjara dan denda sebesar 1 miliar rupiah atas kasus yang dilaporkan oleh Reza Gladys, lagi-lagi bikin geger. Pasalnya, publik dikejutkan dengan kemunculan Nikita yang tampak melakukan panggilan video dengan Dr. Oki Pratama, bahkan keduanya sempat melakukan siaran langsung bersama. Dalam momen tersebut, Nikita terlihat begitu akrab, seolah tengah membantu Dr. Oki Pratama mempromosikan produk skincare miliknya, meski dirinya kini berstatus warga binaan. Bahkan, di sela-sela siaran tersebut, Nikita juga sempat memberikan pesan menohok, mengingatkan masyarakat agar lebih pintar dalam memilih dan membeli produk kecantikan. Aksi ini justru menimbulkan tanda tanya besar. Bagaimana mungkin Nikita bisa menggunakan ponsel di dalam penjara? Dan inilah momen di mana Nikita lakukan siaran langsung bersama Dr. Oki Pratama. Guys, buruan dicekot karena Ami cuma bisa live-nya 5 menitan lagi ya, buruan. Ayo guys, check out buruan. Nah, aku mau kasih kamu satu informasi, tapi syaratnya cuma satu. Check out dulu 100 orang, nanti aku ngomong. Apa tuh Ami? Deg-degan deh, jangan asal-asal ngomong ya Ami ya. Deg-degan deh. Coba kasih tahu dulu, check out dulu. Aduh panas banget di sini ya Allah. Buruan check out dulu body lotionnya ya. Ini body lotionnya kalau nggak ada perubahan uang kembali ya. Ini ada garansinya Ami uang kembali kalau nggak ada perubahan selama 1 bulan. Kalau di Dr. Oki itu semuanya terpercaya. Nah. Produknya benar-benar the real produk, nggak kayak orang lain. Uji labnya bisa dibikin sendiri, bukan uji lab yang benar. Banyak banget tuh yang kayak begitu tuh. Nah. Terus ada barcode BPOM, tapi barcode-nya ketika di-scan BPOM itu palsu, bener. Ala-ala berbarcode, tiba-tiba di-scan nggak bisa connect, bener. Iya, nah kalian juga pokoknya sekarang udah pada pinter ya, apalagi semenjak gue masuk penjara. Kalian harusnya makin pinter sebagai customer, bisa memilah-milih mana nih produk-produk yang bagus, atau cuma produk-produk yang ownernya cari keuntungan sendiri, tidak mementingkan kesehatan dari customernya, gitu. Jadi kalian juga harus pinter nih, karena yang punya uang kan kalian. Kalian juga pasti kan ngeluarin uang pengen dapetnya yang bagus. Mengetahui bahwa Nikita Mirzani melakukan siaran langsung dari dalam tahanan melalui video call bersama Dr. Oki Pratama, pihak Reza Gladys pun juga langsung memberikan respon. Itu wewenang daripada lembaga LP, lembaga pemasyarakatan. Ya, jadi kami nggak mau menyalahkan LP, menyalahkan jaksa, instansi kami nggak mau menyalahkan. Biarlah nanti mereka hatinya tergerak sendiri untuk menghentikan itu. Apakah ada tindakan khusus dari tim dari Reza Gladys sendiri untuk? Kalau kami hanya memandang dan melihat, Memantau saja. dan memantau. Jadi kami hal-hal demikian nggak perlu kami tanggapi. Yang penting bagi kami terdakwa terbukti melakukan tindakan pemerasan.
Perseteruan hukum antara Nikita Mirzani dan Reza Gladys masih berlanjut. Lantas, seperti inilah momen persidangan yang digelar siang tadi, di mana beragendakan mediasi yang berisi penyampaian proposal penawaran perdamaian dari penggugat. Usai jalani persidangan, maka seperti inilah ungkapan kuasa hukum Nikita Mirzani. Hari ini kami sudah melaksanakan proses mediasi yang kedua dengan agenda adalah menyampaikan proposal ya kepada para tergugat yang ditandatangani oleh prinsipal kami sendiri, yaitu Nikita Mirzani dan Ismail Marzuki. Nah, dalam proses mediasi kedua ini ya ada beberapa poin yang sudah kami sampaikan dan itu sudah terang benderang apa poin-poinnya dan sudah disampaikan kepada kuasa hukum para tergugat. Nah, terhadap proposal kami itu minggu depan akan dicapai kembali ya proses mediasi, yaitu agenda jawaban atau tanggapan dari para tergugat terkait dengan proposal para penggugat yang disampaikan hari ini. Poinnya apa aja, Bang? Poinnya itu adalah kami menyampaikan yang pertama, pernah ada kesepakatan secara lisan dan elektronik ya antara para penggugat dengan para tergugat ya. Terus kemudian proses kesepakatan itu sudah disepakati ya, periodenya itu 1 tahun ya, 14 November 2024 sampai dengan 14 November 2025 ya. Nah, terus kemudian terkait dengan skema pembayaran, terus kemudian pembayaran sudah dilakukan. Nah, namun dalam perjalanan waktu ya di tengah perjalanan itu kesepakatannya dibatalkan ya. Nah, kemudian adanya laporan pidana, kemudian ada perekaman tanpa izin, sehingga berdasarkan hal tersebut prinsipal kami mengalami kerugian ya. Nah, kalau gugatan kami itu di dalam gugatan perbuatan melawan hukum itu kan nilainya 244 miliar ya. Nah, tapi dalam proposal ini kami sampaikan kami ajukan penawaran 200 miliar rupiah ya. Belum kan, ini kan masih penyampaian proposal dari para penggugat ya. Nanti minggu depan akan dijawab oleh prinsipal para tergugat ya. Nah, kemudian kami sampaikan juga bahwa hari ini prinsipal kami tidak bisa hadir, yaitu Nikita Mirzani, dikarenakan ada perubahan jadwal, sehingga kami sampaikan kepada mediator ya, kami akan menghadirkan prinsipal kami pada tanggal 25 November 2025 dalam agenda namanya kaukus. Yang kedua, kami juga berharap ya prinsipal dari tergugat juga dihadirkan ya, supaya sama-sama ya, kan kita bicara namanya proses mediasi. Jadi jangan juga prinsipal kami dihadirkan, kami hadirkan, tapi prinsipal dari tergugat tidak dihadirkan, nggak fair dong. Menepikan respon menohok Reza Gladys saat mengetahui seterunya Nikita Mirzani bisa siaran live dari dalam tahanan. Lantas seperti apa pula JPU secara resmi telah ajukan banding atas vonis Nikita Mirzani 4 tahun penjara. Sebelumnya, tepatnya pada 28 Oktober 2025 lalu, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan vonis 4 tahun penjara dan denda sebesar 1 miliar rupiah kepada Nikita Mirzani yang menjadi terdakwa kasus dugaan pemerasan disertai ancaman yang dilaporkan oleh Reza Gladys. Bahkan menariknya, pasal yang disangkakan lainnya kepada Nikita, yakni tindak pidana pencucian uang atau TPPU, dinyatakan tidak terbukti. Melihat hal tersebut, Kejaksaan Agung menyatakan
bahwa Jaksa Penuntut Umum atau JPU pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada Senin kemarin telah mengajukan banding atas vonis 4 tahun penjara kepada Nikita Mirzani. Salah satu alasan dari pengajuan banding tersebut karena vonis yang dijatuhkan majelis hakim kepada Nikita Mirzani lebih ringan daripada tuntutan JPU. Enggak, JPU banding kok, kami banding. Kan turunnya di bawah tuntutan jaksa. Otomatis itu kan kita jaksa dari Kejari Jakarta Selatan sudah mengajukan banding hari Senin kemarin. Berarti alasan bandingnya karena vonisnya terlalu... Salah satu. Kita menghormati tapi salah satu. Mungkin kelima ini Pak? Nah itu nanti dituangkan dalam memori banding. Apakah karena perilaku beliau saat persidangan itu juga termasuk? Itu dipertimbangkan dalam jaksa tetap profesional dan itu hal-hal yang subjektif objektif dipertimbangkan dalam tuntutan dan itu sudah dituangkan dalam tuntutan dan sudah juga dipertimbangkan dalam putusan. Sudah per hari Senin kemarin. Ada dipertimbangkan nanti dalam memori bandingnya. Penting menyatakan banding karena dalam waktu 7 hari harus bersikap. Selain JPU yang ajukan banding, Nikita Mirzani pun melalui kuasa hukumnya sudah resmi memutuskan akan mengajukan banding terkait vonis 4 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah yang ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Langkah itu diambil setelah Nikita Mirzani mengaku bahwa dirinya merasa tidak terima atas vonis Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut. Di sisi lain, ada kelegaan yang tampak dirasakan Nikita Mirzani lantaran pasal tindak pidana pencucian uang yang menjeratnya tidak terbukti di persidangan. Nikita Mirzani tampak masih merasa optimis karena proses hukum yang akan ditempuhnya masih panjang. Nggak terima lah, tapi ya udah mau gimana lagi. Kan masih ada banding. Mudah-mudahan di banding hakimnya lebih bijaksana lagi. Kemarin memang saya dan tim sudah diskusi sama Nikita terkait dengan upaya hukum yang akan diajukan berikutnya terkait dengan adanya putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ya. Nah, Nikita menyampaikan kepada saya dan teman-teman yang lain juga bahwa dia mau mengajukan banding terkait dengan putusan itu karena menganggap bahwa putusan itu masih terdapat hal-hal yang sifatnya itu mengandung kekeliruan lah. Kalau kita benar, kenapa takut? Jangankan banding, mau di tingkat manapun kita ikut, tapi kita harus punya keyakinan dulu bahwa kami benar gitu. Jadi kalau kita merasa ada ketakutan nanti dinaikkan segala macam, berarti kita sendiri tidak yakin dengan kebenaran yang kita bawa. Menepikan JPU yang telah ajukan banding atas vonis Nikita Mirzani 4 tahun penjara. Lantas seperti apa juga respon Razman Nasution usai Nikita Mirzani ajukan banding 4 tahun penjara? Sebagai pihak yang sempat berseteru dengan Nikita Mirzani hingga membawa masalah ke jalur hukum, Razman Nasution juga tampak memberikan tanggapannya terkait Nikita Mirzani yang mengajukan banding usai divonis 4 tahun penjara denda sebesar 1 miliar rupiah. Secara tegas, Razman sangat mengapresiasi putusan dari hakim hingga menyebut hakim yang memvonis Nikita adalah cermat. Apalagi hakim berani mengatakan bahwa Nikita Mirzani tidak terbukti money laundry hingga unsur pencucian uang atau TPPU tidak terbukti. Jadi, Razman pun menilai hakim sangatlah fair karena dia bisa menempatkan putusan itu sesuai dengan fakta hukum. Saya begini,
putusan Nikita Mirzani 4 tahun penjara, saya apresiasi hakim. Kenapa saya apresiasi? Artinya hakim cermat. Proses persidangan yang juga gaduh, ribut dengan semua pendukung Nikita, dengan pendukung ini dan lain sebagainya, nggak jauh-jauh beda dengan kami. Tapi hakim berani mengatakan bahwa tidak terbukti money laundering, tidak terbukti TPPU-nya, tidak pidana pencucian uang, tidak terbukti ada perbuatan pencucian uang itu, maka dia kesampingkan. Makanya jatuh 4 tahun. Oh, kalau cerita ribut, nih kita kurang ribut apa sama hakim? Dia tantang lagi hakim. Tapi jaksa juga dia tantang. Dan itu bukan sekali 2 kali. Nah, itu menurut saya hakim yang fair. Hakim yang fair, dia bisa menempatkan putusan itu sesuai dengan fakta. Karena dalam persidangan yang dicari itu adalah kebenaran material. Saya sudah katakan berkali-kali bahwa lex neminem sigit it impossible. Nggak boleh kita memaksakan seseorang bahwa dia melakukan perbuatan itu padahal dia tidak melakukannya. Impossible. Tidak bisa. Jadi tidak mungkin misalnya di luaran sekarang mengatakan, oh iya terlalu ringan, kenapa tidak berat? Lah, kalau fakta persidangan mengatakan tidak terbukti TPPU, ya nggak bisa dipaksa. Nah, maka kalau mereka melakukan banding JPU, ya tinggal dielaborasi, nanti hakim yang menilai di banding. Nah, itu kalau tentang Nikita Mirzani. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen. Terima kasih juga atas kesetiaan pemirsa, atas pencapaian jumlah subscriber yang kini menuju 4 juta subscriber channel Intens Investigasi.